Kisah Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Arkam, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian ia termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam. Pertemuannya yang mula-mula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakannya sebagai berikut. Ketika itu saya masih remaja, menggembalakan kambing kepunyaan Uqbah bin Mu'aid. Tiba-tiba datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan bertanya, "Hai nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami? Aku orang kepercayaan," ujarku, "dan tak dapat memberi Anda berdua minuman." Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kamu punya kambing betina mandul, yang belum dikawini oleh salah seekor jantan?" "Ada," ujarku. Lalu saya bawa ia kepada mereka. Kambing itu diihat-kahinya oleh Nabi lalu disapu susunya sambil memohon kepada Allah. Tiba-tiba susu itu berair banyak. Kemudian Abu Bakar mengambilkan sebuah batu cembung yang digunakan Nabi untuk menampung perahan susu. Lalu Abu Bakar pun minumlah, dan saya pun tidak ketinggalan. Setelah itu Nabi menitahkan kepada susu. "Kempislah," maka susu itu menjadi kempis. Setelah peristiwa itu saya datang menjumpai Nabi, katahu, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Alangkah heran dan takjubnya Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang syalih dan utusannya yang dipercaya memohon kepada Tuhannya sambil menyapu susu hewan yang belum pernah berair selama ini, tiba-tiba mengeluarkan kurnia dan rizki dari Allah berupa air susu murni yang enak buat diminum. Pada saat itu belum disadarinya bahwa peristiwa yang disaksikannya itu hanyalah merupakan mukjizat paling enteng dan tidak begitu berarti. Dan bahwa tidak berapa lama lagi dari Rasulullah yang mulia ini akan disaksikannya mukjizat yang akan menggoncangkan dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya. Bahkan pada saat itu juga belum diketahuinya, bahwa dirinya sendiri yang ketika itu masih seorang remaja yang lemah lagi miskin, yang menerima upah sebagai penggembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid, akan muncul sebagai salah satu dari mukjizat ini, yang setelah ditempa oleh Islam menjadi seorang beriman, akan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy dan menaklukkan kesewenangan para pemukanya. Maka ia, yang selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy kecuali dengan menjingkatkan kaki dan menundukkan kepala, di kemudian hari setelah masuk Islam, ia tampil di depan majelis para bangsawan di sisi Ka'bah, sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul. Lain berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan minat, berisikan wahyu ilahi Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Rahman, yang telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan insan, dan menyampaikan padanya penjelasan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Sedang bintang dan kayu-kayuan sama sujud kepada Tuhan. Lain dilanjutkannya bacaannya. Sementara pemuka-pemuka Quraisy sama terpesona, tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka. Dan tak tergambar dalam pikiran mereka bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka. Tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka, dan penggembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy, yaitu Abdullah bin Hatlasude, seorang miskin yang hina dina. Marilah kita dengar keterangan dari saksi mata melukiskan peristiwa yang amat menarik dan menakjubkan itu. Orang itu tiada lain dari Zubair radhiyallahu anhu katanya. Yang mula-mula menderas Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul, kata mereka. Demi Allah orang-orang Quraisy belum lagi mendengar sedikit pun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka? Maka kata Ibnu Mas'ud, "Saya." Kata mereka, "Kami khawatir akan keselamatan dirimu. Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan mempertahankannya dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat." "Biarkanlah saya," kata Ibnu Mas'ud pula, "Allah pasti membela." Maka datanglah Ibnu Mas'ud kepada kaum Quraisy di waktu duha, yakni ketika mereka sedang berada di balai pertemuannya. Berdiri di panggung lalu membaca, Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan mengeraskan suaranya, Ar-Rahman Al-Quran. Lalu sambil menghadap kepada mereka diteruskanlah bacaannya.
Mereka memperhatikannya sambil bertanya sesamanya. Apa yang dibaca oleh anak si Ummu Abdin itu? Sungguh, yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad. Mereka bangkit mendatangi dan memukulinya, sedang Ibnu Mas'ud meneruskan bacaannya sampai batas yang dihendaki Allah. Setelah itu dengan muka dan tubuh yang babak belur ia kembali kepada para sahabat. Kata mereka, inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu. Ujar Ibnu Mas'ud, sekarang ini tak ada yang lebih mudah bagimu dari menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dan seandainya tuan-tuan menghendaki, saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat hal yang sama esok hari. Ujar mereka, cukuplah demikian. Kamu telah membacakan kepada mereka barang yang menjadi tabu bagi mereka. Benar, pada saat Ibnu Mas'ud tercengang melihat susu kambing tiba-tiba berair sebelum waktunya, belum menyadari bahwa ia bersama kawan-kawan senasib dari golongan miskin tidak berpunya, akan menjadi salah satu mukjizat besar dari Rasulullah. Yakni ketika mereka bangkit memanggul panji-panji Allah dan menguasai dengannya cahaya selang dan sinar matahari. Tidak diketahuinya bahwa saat itu telah dekat. Kiranya secepat itu hari datang dan lonceng waktu telah berdentang, anak remaja buruh miskin dan terlunta-lunta serta-merta menjadi suatu mukjizat di antara berbagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesibukan dan berpacuan hidup, tiadalah ia akan menjadi tumpuan mata. Bahkan di daerah yang jauh dari kesibukan pun juga tidak. Tak ada tempat baginya di kalangan hartawan. Begitupun di dalam lingkungan ksatria yang gagah perkasa, atau dalam deretan orang-orang yang berpengaruh. Dalam soal harta, ia tak punya apa-apa, tentang perawakan ia kecil dan kurus, apalagi dalam sil pengaruh, maka derajatnya jauh di bawah. Tapi sebagai ganti dari kemiskinannya itu, Islam telah memberinya bagian yang melimpah dan perolehan yang cukup dari pebendaharaan Kisra dan simpanan Kaisar. Dan sebagai imbalan dari tubuh yang kurus dan jasmani yang lemah, dianugerahinya kemauan baja yang dapat menundukkan para adikara dan ikut mengambil bagian dalam merubah jalan sejarah. Dan untuk mengimbangi nasibnya yang tersia terlunta-lunta, Islam telah melimpahinya ilmu pengetahuan, kemuliaan serta ketetapan, yang menampilkannya sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah kemanusiaan. Sungguh, tidak meleset kiranya pandangan jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kepadanya, kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar. Ia telah diberi pelajaran oleh Tuhannya hingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tulang punggung para hufad Al-Quranul Karim. Mengenai dirinya ia pernah mengatakan, saya telah menampung 70 surat Al-Quran yang kudengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada seorang pun yang menyaingimu dalam hal ini. Dan rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dalam mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskannya di segenap pelosok kota Mekah di saat siksaan dan penindasan merajalela, maka dianugerahinya bakat istimewa dalam membawakan bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat kepada para sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan, sabdanya. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Diwasiatkannya pula agar mencontoh bacaannya, dan mempelajari cara membaca Al-Quran daripadanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin hendak mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengar hanya dari Ibnu Ummi Ilbin. Barang siapa yang ingin hendak membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Ibdin. Sungguh, telah lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi bacaan Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari ia memanggilnya sabdanya. Bacakanlah kepadaku, hai Abdullah. Haruskah aku membacakannya pada Anda, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, saya ingin mendengarnya dari mulut orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacanya dimulai dari surat An-Nisa hingga sampai pada firman Allah Ta'ala. Maka betapa jadinya bila kami jadikan dari setiap umat itu seorang saksi, sedangkan kamu kami jadikan sebagai saksi bagi mereka. Ketika orang-orang kafir yang mendurhakai Rasul sama berharap kiranya mereka disamaratakan dengan bumi. Dan mereka tidak dapat mahasiahan pembicaraan dengan Allah. Quran Surat 4 An-Nisa, 41-42. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak dapat menahan tangisnya. Air matanya meleleh dan dengan tangannya diisyaratkan kepada Ibnu Mas'ud yang maksudnya, cukuplah. Sudah, hai Ibnu Mas'ud.
Suatu ketika pernah pula Ibnu Mas'ud menyebut-nyebut karunia Allah kepadanya, katanya, "Tidak suatu pun dari Al-Quran itu yang diturunkan, kecuali aku mengetahui mengenai peristiwa apa diturunkannya. Dan tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripadaku. Dan sekiranya aku tahu ada seseorang yang dapat dicapai dengan berkendaraan unta dan ia lebih tahu tentang kitabullah daripadaku, pastilah aku akan menemuinya. Tetapi aku bukanlah yang terbaik di antaramu." Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini telah diakui oleh para sahabat. Amirul Mukminin Umar berkata mengenai dirinya, "Sungguh ilmunya tentang fikih berlimpah-limpah." Dan berkata Abu Musa Asy'ari, "Jangan tanyakan kepada kami sesuatu masalah, selama kia ini berada di antara tuan-tuan. Dan bukan hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut beroleh pujian, tetapi juga keunggulannya dalam kesyalihan dan ketakwaan." Berkata Hudzaifah tentang dirinya, "Tidak seorang pun saya lihat yang lebih mirip kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam cara hidup, perilaku dan ketenangan jiwanya, daripada Ibnu Mas'ud." Dan orang-orang yang dikenal dari sahabat-sahabat Rasulullah sama mengetahui bahwa putra dari Ummi Abdin adalah yang paling dekat kepada Allah.